Perubahan dan perkembangan politik pada awal kemerdekaan. Perubahan dan perkembangan politik pada awal kemerdekaan. Kondisi ekonomi Indonesia awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan belum mengalami kestabilan karena perekonomian Indonesia masih didominasi bangsa asing. Memburuknya perekonomian. Yang pertama, hiperinflasi. Yang kedua, adanya blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Yang ketiga, kekosongan kas negara. Usaha menembus blokade ekonomi. 1. Diplomasi beras ke India. Kedua, mengadakan hubungan dengan langsung ke luar negeri. Yang usulan mengatasi kesulitan ekonomi. 1. Mengadakan konferensi ekonomi. 2. Pinjaman nasional. 3. Pembentukan planning board. 4. Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang tahun 1948. Yang kelima, rencana Basimo. Yang keenam, persatuan tenaga ekonomi. Dan yang ketujuh, ORI. Kondisi politik dan keamanan pada awal kemerdekaan. Kondisi politik Indonesia diawali dari adanya sidang PPKI pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 1945 tentang pembentukan panitia kecil dengan Otto Iskandar Dinata sebagai ketuanya. Hasil sidang panitia kecil tersebut antara lain: 1. Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. 2. Pembentukan Komite Nasional. 3. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden. Selanjutnya, pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 1945, PPKI membahas pembentukan 3 lembaga dan badan baru, yaitu: 1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. 2. Partai Nasional Indonesia. 3. Badan Keamanan Rakyat. Gejolak sosial pada awal kemerdekaan Indonesia. Masuknya sekutu dan Belanda ke Indonesia mengakibatkan munculnya gejolak sosial karena Belanda dan sekutu ingin kembali menguasai Indonesia. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, sekutu memerintahkan Jepang untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia sampai sekutu datang. Hal ini yang mendorong bangsa Indonesia mengadakan perlawanan karena bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika Jepang meminta rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya, rakyat Indonesia tidak mau. Para pemuda membalasnya dengan mendirikan badan perjuangan sehingga terjadi pertempuran antara rakyat Indonesia dengan Jepang di beberapa wilayah antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Surakarta, dan Aceh. Peran daerah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 2. Pertempuran Ambarawa 13 sampai 15 Desember 1945. 3. Pertempuran Medan Area. 4. Pertempuran Bandung Lautan Api. Dan yang kelima, peran Puputan Margarana. Perkembangan partai politik dan kedudukan KNIP pada awal kemerdekaan. KNIP diberi kewenangan legislatif dan wewenang untuk turut menetapkan garis-garis besar haluan negara serta kebijakan agar dibentuk badan pekerja yang terdiri atas sejumlah anggota KNIP sebagai pelaksana tugas KNIP terkait situasi yang mendesak saat itu. Keputusan tersebut dituangkan dalam Maklumat Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pemerintah menerima usulan Badan Pekerja KNIP agar dibukanya kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik untuk mengikuti pemilihan umum yang rencananya akan digelar pada Januari 1946. Ketetapan tersebut dituangkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Pasca dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945, partai politik mulai banyak dibentuk. Di antaranya adalah
1. Partai Majelis Islam Syuro Muslimin Indonesia. 2. Partai Nasional Indonesia. 3. Partai Komunis Indonesia. 4. Partai Sosialis Indonesia. 5. Partai Kristen Indonesia. 6. Partai Murba. 7. Partai